Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Bibah. Mari duduk. Iya Ibu. Ya. Gimana kabarnya Kak Bibah? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kuliah di mana? Di UIN Bandung Ibu. Oh, semester berapa? Semester 6. Masya Allah, udah mahasiswa tingkat akhir ya? Iya, insya Allah 1 tahun lagi lulus Ibu. Ya. Sebelumnya Kak Bibah udah pernah konseling belum? Udah Ibu, waktu kelas 3 MTS. Waktu itu Bibah konseling ke guru BK mengenai pemilihan buat jurusan di Madrasah Aliyah. Masya Allah, hebat. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali ya panduan mengenai pelaksanaan konseling. Jadi ada 3 asas yang harus Kak Bibah ketahui sebelum pelaksanaan konseling. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Jadi Kak Bibah boleh untuk terbuka, kami berikan hak untuk Kak Bibah menjelaskan sejelas-jelasnya dengan jujur mengenai masalah apa yang sedang Kak Bibah hadapi. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi Kak Bibah tidak perlu khawatir untuk menceritakan keluh kesah Kak Bibah karena insya Allah masalah Kak Bibah itu tidak akan disebarluaskan. Lalu yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Kak Bibah di sini datang ke konseling dengan niat karena keinginan sendiri, bukan tanpa ada paksaan dari pihak lain begitu. Apakah paham? Insya Allah dapat dipahami Ibu. Alhamdulillah. Ya, jadi ada yang bisa Ibu bantu? Iya Ibu, di sini Bibah sedang mengalami permasalahan cara memanage waktu gitu ya Bu. Bibah kurang bisa memanage waktu dengan baik, sehingga terjadi hal-hal yang kurang baik yang kemarin-kemarin yang terjadi dalam kehidupan Bibah gitu Bu. Iya, pantas saja dari tadi kelihatannya Kak Bibah seperti tegang. Nah, sebelum memulai konseling kita relaksasi terlebih dahulu ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nah, gimana? Udah agak mendingan? Iya Ibu, agak sedikit tenang. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu dengan senang hati mendengarkan semua keluh kesah yang sedang Kak Bibah hadapi. Nah, jadi Bibah tuh sekarang tuh kalau tugas ya Ibu, kalau ada tugas dari dosen, tugas kuliah gitu ya, suka ngumpulinnya tuh deadline banget gitu, hamil beberapa jam baru dikirim. Bahkan pernah sampai lupa banget bahwa ada tugas dari dosen gitu. Untungnya ada teman yang mengingatkan gitu Bu. Entah kenapa sih Bibah itu kadang suka lupa gitu kalau ada tugas tuh. Gak tahu Bibahnya emang sekarang tuh emang banyak aktivitas di luar sih Bu. Selain kuliah, Bibah juga ikut beberapa organisasi dan beberapa komunitas juga. Dan kebetulan untuk sekarang sedang banyak kegiatan offline gitu. Jadi dan salah satunya juga Bibah jadi panitia, baik itu yang kegiatannya di Bandung maupun yang di Garut. Jadi itu sih Bu kayaknya yang membuat Bibah kurang konsentrasi atau kurang bisa membagi waktu buat kuliah gitu. Ya, Masya Allah, berarti Kak Bibah itu mahasiswi aktivis ya? Iya, bisa kayak gitu. Iya, selain sibuk di perkuliahan, Kak Bibah juga menyibukkan diri di organisasi dan juga di komunitas-komunitas ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu sudah sejak kapan gitu? Kalau mulanya itu dari pandemi sih Bu, semenjak dirumahkan gitu ya, waktu semester 2 kalau nggak salah ya, awal-awal semester 2. Namun perbandingannya itu jauh banget gitu. Kalau semester 1 nih, kalau masih offline Bibah itu bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu. Jadi kuliah pulang nggak kayak teman-teman yang lain gitu ya. Dan dalam proses belajarnya pun Bibah ngerasa lebih baik gitu gimana. Karena kan nggak ada lagi kegiatan Ibu selain kuliah, dan sebelum kegiatan asrama pada maghrib, jadi siang itu bisa dipakai untuk buat nugas atau mereview kembali lagi mata kuliah yang dipelajari di kelas gitu ya Ibu. Nah cuman waktu di semester 2 itu, waktu sama sejak pandemi, kan bosan ya Ibu kalau di rumah cuma kuliah aja, udah aja kan nggak ada kegiatan lagi ya. Nah Bibah itu coba sih daftar beberapa organisasi sama komunitas. Nah Bibah coba daftar. Nah waktu awal-awal mah Ibu masih aman gitu, karena Bibah masih sebagai anggota biasa gitu ya. Cuma ikut-ikut kegiatannya aja, nggak mengurusinya. Nah cuman sekarang semester 5 sih ya Ibu ya, waktu semester 5 sama semester 6 sekarang itu Bibah diamanahi menjadi pengurus. Nah
semenjak itu Bibah ngerasa apa sih, karena ada beberapa amanah yang harus harus ditunaikan dengan sebaik mungkin gitu ya, karena itu juga kan kepercayaan gitu ya. Karena kan amanah itu bakal dipertanggungjawabkan kan, Bibah mikirnya kayak gitu, jadi harus maksimal mungkin harus menjalannya dengan baik. Nah ternyata di sisi lain juga Bibah itu sampai melupakan kuliah gitu. Masalahnya itu yang tugas itu Ibu yang sampai lupa gitu. Untungnya ada teman yang mengingatkan itu sih Bu. Bibah tuh permasalahannya itu yang sekarang itu adalah itu sih dalam manage waktu gitu. Iya. Oh jadi berarti dimulainya itu sejak pandemi ya, daripada tidak ada kegiatan lagi selain kuliah online. Berarti Kak Bibah mulai mencoba organisasi. Tapi gimana, IPK aman? Alhamdulillah kalau masalah IPK aman Ibu, nggak pernah sampai kurang gitu. Alhamdulillah. Iya, kalau bahkan ya Ibu, ternyata kalau Bibah lihat nih dari semester 1 sampai semester 5 kemarin, bahkan IPK Bibah tuh yang paling tinggi itu ada di semester 5. Di saat Bibah itu, padahal ya Ibu, kalau tugas itu deadline terus. Bahkan tugas UAS aja waktu itu pernah deadline-nya jam 11 malam, jam 9 malam Bibah baru mengerjakan. Nah itu tuh apa sih hal yang kurang baik lah yang Bibah lakukan gitu ya. Walaupun hasilnya alhamdulillah Allah berikan yang terbaik gitu. Alhamdulillah. Nah dari penjelasan Kak Bibah barusan gitu ya, yang Masya Allah. Nah dari sana Kak Bibah alhamdulillah udah tahu titik permasalahannya. Jadi dari masalah yang kurang bisa memanage waktu itu, faktor-faktor yang Kak Bibah alami itu yang pertama karena tugas kuliah yang suka dikerjakan di waktu deadline. Terus juga Kak Bibah tadi kan kelupaan ya mengerjakan tugas sampai alhamdulillahnya itu dikasih tahu sama teman. Nah berarti kalau seperti itu harus ada kebiasaan baru yang Kak Bibah mulai bentuk. Biasanya ketika lupa itu Kak Bibah suka melakukan apa? Ini Bu, kalau rencananya sih Bibah sendiri itu sebenarnya Bibah udah punya rencana gitu ya Bu. Kalau untuk mengatasi lupa itu, Bibah mencoba mencatatnya di buku diary tugas gitu. Memang Bibah suka mencatat gitu Ibu. Cuman masalahnya itu Bibah tetap aja kan, karena emang nggak sering juga buka-buka buku, tetap aja kalau udah ditulis juga tetap lupa. Misalkan kan minggu kemarin, misalkan hari Selasa kemarin nih tugasnya ya, sekarang udah hari Senin dan besok Selasa harus dikumpulkan, kan otomatis Bibah nggak ngebuka lagi yang hari Selasa kemarin, tulisan yang kemarin Ibu. Jadi kadang lupa gitu Ibu. Nah Masya Allah, itu kebiasaan Bibah yang barusan itu udah bagus. Nah, cuman lebih bagus lagi kalau kegiatan yang sudah dituliskan di catatan itu ditempelkan di tempat-tempat yang Kak Bibah sering ngeliat. Contohnya di kaca, misalkan di HP, difotokan dulu, kemudian dijadikan wallpaper. Nah kayak gitu kan pasti bakal sering dilihat tuh. Iya pasti Bu. Jadi lebih sama Bibahnya lebih keinget ya Bu ya. Iya betul. Nah di sini Ibu ada kertas kosong, Kak Bibah boleh menuliskan kegiatan yang Kak Bibah hari ini akan lakukan. Ya silakan Bu. Sudah Ibu. Nah, Masya Allah, ini kegiatannya, ini tugas-tugas kuliah ya. Semoga dengan menuliskan ini, tinggal nanti di rumah Kak Bibah menempelkan di cermin atau difotokan dulu, baru nanti disimpan di HP, dijadikan wallpaper dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Iya, baik Ibu. Nah, Kak Bibah bisa menerapkan kebiasaan baru tadi ya. Nah, ketika Kak Bibah nanti mengalami kondisi yang sama, yaitu susah memanage waktu, nah kebiasaan baru ini harus dari sekarang mulai diterapkan gitu. Nah kalau sekarang sejauh proses konseling ini gimana perasaan Kak Bibah? Kalau sekarang sih Bibah udah ngerasa lebih tenang, lebih plong juga gitu, ngerasa karena beban yang ada dalam pikiran Bibah pengen bercerita gitu ya Ibu tentang masalah itu udah terluapkan gitu, udah semuanya diceritakan kepada Ibu gitu. Dan alhamdulillahnya juga Bibah udah mempunyai solusinya nih, harus bagaimana supaya nggak sampai lupa lagi gitu. Nah walaupun ada kesibukan yang lain gitu.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah permudah ya Amin. kegiatan-kegiatan Kabibah sekarang. Ya, makasih banyak Ibu Iya. atas waktunya. Ada yang bisa Ibu bantu lagi? Insya Allah udah cukup Ibu. Oh iya, kalau begitu mungkin dicukupkan ya Iya. sesi konseling kita kali ini. Kalau nanti ada apa-apa, Kabibah boleh hubungi Ibu. Baik Ibu. Terima kasih ya udah mengunjungi Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih juga udah mau mendengarkan permasalahan yang Iya. kita alami. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.